Recording in progress. Recording stopped. Hảo, tôi Chen Chen大家晚安。怡姐好，依依好。好，依依Lin udah siap? Ii, halo? Ii belum buka mic-nya ya? Ii, Yeah, Wan An yuk. Wan An, Ii udah siap? Udah. Udah, kita mulai ya. Oke. Chen Chen Wan An. Kancie Tian Ensete, malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sharing Dharma online Netcom Chen Hui Ruyen. Malam ini Lin Xiangse akan membawakan topik wejangan Cikung Lause. Apa aja sih wejangan dari Cikung Lause itu? Kita dengarkan baik-baik ya, Kue Tianxian. Untuk itu, yuk mengundang Lin Xiangse untuk segera memulai pembahasannya. Silakan, Lin Xiangse. Ya, yo, Kue Chen Taja Hao, Taja Wan An. Wan An. Hari ini, Hosia, terima kasih ya, berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, dulu dari kita punya Guru Agung, Bajikan Sesepuh dan Sepuh Welas Asih yang Tuhan Sebimbingan Ciangse. Tidak lupa dukungan ke para budiman sekalian ya, sehingga hari ini kita dapat belajar bersama-sama membahas topik hari ini, yaitu wejangan dari Buddha Cikung. Waktu itu ada sidang Dharma selama 2 hari di Amerika, di satu kota yaitu Ilin Foyen. Ya. Nah, Cikung Lause begitu selalu welas asih pada kita, karena kita tahu bencana sudah silih berganti, ya, karena dunia ini sudah begitu tua. Hati manusia sudah berubah, ya. Banyak anak yang tidak berbakti pada orang tua, ya. Nah, kalau zaman dulu beda. Nah, maka Cikung Lause bertanya, ya, Cikung Lause bertanya kepada kita semua, kalian di sini siapakah yang paling Anda sayangi? Nah, Kue Chen Chen, kita pasti tahu, anak atau orang tua. Jujur ya pasti anak, ya. Tapi ada, kalau menurut Cikung Lause, itu harus kita yang sayangi 2. Orang tua pun harus kita sayangi. Karena tanpa orang tua, tidak ada kita hari ini. Anak pun harus kita bimbing, harus kita sayangi pula. Tanpa anak, karena itu untuk masa depan kita, ya. Tapi nggak boleh kita salah kasih pengarahan. Ya, makanya Cikung Lause juga bertanya, memang dalam keluarga kalau kita mempunyai anak kecil, kita selalu senang, bahagia, ya. Karena itu adalah buat masa depan kita, ya. Kita mempunyai anak untuk hari tua kita. Nah, Kue Chen Chen, kita senang kalau punya anak dalam keluarga, anak itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, gampang dikasih pengarahan, ya, kita keluarga pun akan merasa bahagia. Tapi kalau punya anak sering sakit-sakit juga sebagai orang tua kita pusing, ya, karena banyak keluar uang, ya, juga malam sebagai ibu itu kurang tidur, ya, jujur aja, karena sejak mengandung dari 9 bulan sampai anak itu tumbuh dewasa, ya. Makanya kita harus juga menyayangi orang tua kita, tidak boleh ya kita lupa, ya. Karena kalau kita lupa, kita pun akan mendapatkan karmanya, ya. Nah, makanya itu Cikung Lause selalu mengingatkan kita, ya, kita pun akan bahagia. Kita masa kecil kita, orang yang paling kita sayangi adalah, ya, kita tentu, karena kalau tanpa orang tua tidak ada kita hari ini. Nah, orang tua pun kita punya orang yang kita sayangi. Sama kata Lause, Cikung Lause juga Cikung Lause sangat menyayangi kita sebagai murid-muridnya.
seseorang kalau tidak mengerti berbakti itu seperti apa? Lebih dari seekor binatang. Ya binatang aja masih mempunyai cinta kasih. Makanya kita mau berbakti nggak? Ya tentu kita mau berbakti ya, Koeciensian ya. Karena kita bukan lahir, peribahasa orang dulu bilang bukan lahir dari lubang semut ya. Kita lahir tuh karena ya kita harus ingat kebaikan orang tua kita. Budi besar dari orang tua kita yang sudah merawat kita sampai kita tumbuh dewasa. Bahkan sampai menikah pun kita masih ya, orang tua masih bisa membantu kita. Ya, maka ada orang bilang, wah anak kamu sudah menikah, sudah enak ya. Padahal belum selesai Koeciensian ya. Dulu ada satu bos bilang, belum sampai mati kita masih aja ya, masih tetap harus mengurus anak-anak kita ya. Pasti harus ada yang dibantu. Nah, makanya Cikung Lause dalam keluarga pasti ada ujian-ujian. Nah, itulah orang tua kita yang selalu akan berada di sisi kita, memberikan kita semangat, memberikan kita saran-saran, terus nah orang tua juga lah yang menghibur kita. Nah, Koeciensian, ada yang bilang katanya sebagai anak, teman saya bisa membantu saya. Nah, teman bisa membantu, tapi apakah bisa semua teman bisa membantu kita? Nggak mungkin kan? Pasti orang tua selalu. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau anak ya banyak yang tidak kerja, karena PPKM ya banyak anak yang di PHK, banyak yang anak-anak gajinya dipotong 50%. Kalau bukan orang tua siapa yang bantu ya dalam kondisi seperti ini ya? Mungkin dia kekurangan uang, siapa yang membantu kalau bukan orang tua? Ya kayak teman Hosia juga. Selalu, "Ma, aku butuh ini, Ma, aku butuh ini." Apa seorang ibu tega mendengar kalau cucunya tidak minum susu? Ya pasti tidak tega. Ya mau nggak mau dia tetap akan memberikan sedikit uang ya untuk membeli susu buat cucunya. Nah, makanya Koeciensian ya kita harus banyak-banyak bersyukur masih mempunyai orang tua. Dan kita pun hati kita ya, cara berpikir kita bisa merubah. Hati ini bisa menentukan segala sesuatu. Hati yang menentukan. Kita mau pergi, kadang-kadang kita bertanya, mau pergi atau tidak? Mau tidak atau pergi? Saya boleh nggak seperti ini? Itu semua adalah kita punya hati yang menentukan Koeciensian. Nah, hati ini bisa menciptakan karma baik, juga bisa merubah karma yang tidak baik. Nah, semua itu tergantung ya, tergantung diri kita yang menentukan. Ada orang nasibnya baik, kenapa ada orang nasibnya tidak baik? Karena orang yang nasibnya baik di kelahiran masa lampau, dia telah menanam kebajikan, banyak memupuk jasa pahala. Maka di kelahiran sekarang dia akan mendapatkan karma yang baik pula. Karena kelahiran masa lampau dia telah menciptakan ya karma yang baik. Nah, kalau kita merasa bahagia, kebahagiaan itu selalu mengikuti kita, Koeciensian. Jadi Cikung Lause ada berkata, ya, Buddha Cikung ada berkata, kalau kita merasa bahagia, kebahagiaan itu selalu mengikuti kita. Nah, kita merasa bahagia, ya bahagia. Kalau kita merasa nggak bahagia, ya tidak bahagia. Ya, jadi kita selalu harus merasa bahagia. Ada masalah apa, yang baik atau yang salah, yang baik atau yang salah, ya, yang benar atau yang salah. Banyak ya urusan yang kita itu di luar dugaan, ya, seperti bencana ini. Kita apakah tahu akan terjadi bencana? Ya, terakhir kita masih bulan 12, masih sidang dharma. Xianhua juga waktu ikat jodoh biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Tapi begitu mulai bulan 1, terus kan terjadi banjir, ya kan? Banjir aja waktu itu sampai 3 kali, ya. Nah, terus terjadi lagi ya virus ya mulai bulan 3. Nah, itu semua adalah di luar dugaan kita. Itu rencana Tuhan. Kita pun nggak tahu ya, hari esok apa yang akan terjadi. Maka banyaklah berbuat kebaikan, banyaklah berbuat amal kebajikan. Nah, setiap orang mempunyai angan-angan, setiap orang mempunyai keinginan, ya.
Nah, kita kalau memang mempunyai satu tujuan, kita cepat-cepatlah kita lakukan, kita kerjakan. Jangan kita menunda lagi karena waktu tidak akan menunggu kita. Nah, kita lihat sekarang, sepertinya tahun 2020 Recording in progress. baru lewat. Baru lewat ya, belum lama. Tapi sekarang kita lihat udah bulan Oktober lagi. Ya, makanya kata Bunda Cikung, waktu tidak terasa. Ya, sebentar lagi udah penutupan tahun, akhir Desember. Udah mau pergantian tahun lagi 2022. Ya, kemarin banyak sekali bencana. Ya. Nah, makanya kewisinsian. Kita rasanya belum lama, usia kita baru antara 17 tahun, 18 tahun, tapi nggak terasa sekarang kita sudah menjadi kokoh, menjadi kungkung, ya. Nah, maka waktu cepat sekali berlalu. Maka kita harus menyayangi waktu ini. Jangan kita lewatkan waktu itu begitu saja. Oke, kita harus ciayo, ya. Semangat terus. Juga kita harus membina diri kita untuk diri kita sendiri. Nah, dengan demikian kita lahir ke dunia ini tidak sia-sia, ya, tidak cuma-cuma koesensian. Koesensian, kita tahu ya, dunia ini sekarang udah mulai reda, ya. Semoga selanjutnya pun akan lebih baik. Nah, mulai sekarang kita harus belajar kurangilah makan daging, bebek, ayam, ikan, ya. Ini kata Bunda Cikung yang menyarankan kita. Karena ciacai itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Terjadi bencana, waktu itu yang Ciangse juga sudah menjelaskan ya. Terjadi bencana ya, itu adalah sebenarnya dari hewan-hewan itu menuntut balasan ya. Karena kita sudah banyak memotong hewan-hewan dan kita banyak konsumsi. Tapi sekarang kita udah vegetarian, ya kita sudah tidak mau lagi. Ya, waktu dulu mungkin kita nggak tahu ya karma itu akan begitu cepat datang ya untuk menagih hutang. Nah, makanya para budiman, nah kalau kita bisa vegetarian, nasib kita semakin hari semakin baik. Karena daging itu mengandung zat asam. Ya, kalau sudah kita konsumsi, setelah berapa tahun kemudian di tubuh kita sudah tidak baik lagi, ya makanya suka akan terjadi itu karena apa? Usus kita kan panjangnya 12 kali lipat, ya. Kalau hewan itu panjangnya seperti macan, singa cuma 3 kali lipat ususnya. Nah, makanya kalau usus kita panjang gitu, kalau kita makan konsumsi daging, kalau sampai terselip di usus itu, kita kenanya nggak sekarang. Setelah puluhan tahun baru kita akan terjadi stroke atau apa. Makanya Sian Ho ingetin kita lagi, kita punya Cikung Lause ingetin kita lagi, kalau bisa kita kurangin makan hewan-hewani itu. Dan kalau kita bisa mengurangi, bisa merubah nasib, juga badan kita lebih sehat, ya. Kondisi kita akan lebih sehat dan juga daya tahan tubuh kita semakin kuat. Ya, dengan demikian kita harus belajar pola makan kita. Jangan kita banyak konsumsi daging-dagingan, ya. Banyaklah konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, ya supaya aura kita juga lebih bercahaya seperti busa. Ya, dengan demikian kita punya daya tahan tubuh semakin kuat. Dengan demikian daya tahan tubuh kita semakin kuat, yang ada virus di sekeliling kita bisa terhindar dari virus itu. Ini Buddha Cikung yang memesan kepada kita. Jadi kita ingat kewisinsian ya. Janganlah banyak konsumsi yang tidak baik. Ya, banyak konsumsilah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi badan kita pun akan tambah sehat. Ya, masa iya sih ya saya nggak percaya. Nah, ya itu sih semua tergantung diri kita sendiri. Ya, maka kita punya hati semakin baik, wajah kita pun semakin hari semakin bercahaya, aura kita semakin terang. Karena kalau yang laki-laki kan tidak bermake up, ya. Kalau yang wanita biasa bermake up, pakai lipstik, ya, pakai bedak, ya, pakai bahan-bahan make up yang mahal-mahal, ya. Ada yang Korea punya, ada yang Jepang punya, itu harganya mahal loh, jutaan, ya. Biar wajah kita kelihatannya kintlong, orang bilang, kelihatannya bersih. Ya, nah tapi kewisinsian ya kata Bunda Cikung, mulai sekarang kita
udah kayak kuang ciu tau, udah ciacai, udah banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sudah tidak perlu lagi bermake up, tidak usah lagi pakai lipstick, tidak usah lagi kita berdandan memakai rose putih, ya cukup tidak usah pakai bedak, cukup dengan alami, ya wajah kita dengan alami. Karena kenapa? Karena kita sudah makan sayur-sayuran, sudah banyak membina diri, jadi wajah kita seperti busa, ya terang benderang, bercahaya. Makanya kita setelah memohon jalan ketuhanan, kita tahu Tien Chuan Tze sudah memberi satu titik penerang pada kita. Ya, pada saat roh suci kita dibuka, pintu roh suci kita dibuka, itu adalah yang sangat berharga sekali. Itu rahasianya, ya. Itu sangat penting sekali. Itu karena jalan untuk kita menuju kembali ke asal kita, yaitu surga yang paling atas. Dibandingkan, ya, kita pun sebenarnya boleh, ya sebenarnya ini rahasia, ya rahasia. Tapi kita pun boleh kita cerita kita bagikan, ya kebaikan ini, kesempatan ini untuk umat yang berjodoh. Akhirnya kita pun bisa ajak mereka untuk haikwang, supaya mereka mendapatkan satu titik penerang ini, supaya pun mereka bisa kembali ke asalnya. Biasanya kita terhadap orang bagaimana kewiciensian? Tentu lemah lembut, baik, ya dengan tulus hati kita memperlakukan, melayani mereka dengan baik, ya. Misalkan orang yang kita hadapi ada satu masalah, ya masalah kecil, jangan kita besar-besarkan, ya. Nah, ini pesan dari kita punya Cikung Lao Tze. Setiap orang pasti ada gesekan, ya dengan yang kita hadapi, kita ada kesalahpahaman. Nah, kita harus belajar bisa mengatasinya dan diselesaikan dengan baik. Ya, jangan antara dia dengan kita. Setelah ada masalah seperti ada tembok pembatas. Jadi hubungan kita sudah jauh, ya. Jadi dia kita. Maksud Cikung Lao Tze jangan seperti itu. Kita siu tahu dan orang membina diri, kita harus belajar, ya, belajar mengikis, ya. Jangan ada batas-batas seperti itu. Tidak peduli orang yang kita hadapi itu sudah melakukan banyak ada kesalahan, masalah kesalahan, ya urusan. Jadi kita jangan mengambil kesalahan orang lain, ya, untuk melukai terus kita merasa sedih, ya. Nah, jangan seperti itu. Apakah pikiran kita sesempit itu, tidak berlapang dada? Karena manusia suka merasa diri sendiri nggak mungkin, ya ini nggak mungkin, ya. Nah, waktu menemukan sedikit urusan atau masalah bisa berkata pada diri sendiri, saya tidak mungkin, ya urusan ini saya bisa menjalankannya dengan baik. Nah, padahal adalah itu masalah diri sendiri, ya. Jadi kita harus mempunyai satu keyakinan. Kalau kita yakin, nah, dengan demikian itu semua halangan, gangguan, ya, semua bisa diselesaikan dengan baik. Makanya kita harus belajar percaya diri, yakin untuk menyelesaikan kesulitan sebesar apapun kita bisa selesaikan dengan baik, asalkan kita punya keyakinan. Nah, setelah kita melewati kesulitan itu, yang dikhawatirkan kita mengundurkan diri. Tidak mau datang lagi ke Potang, tidak mau lagi maju. Banyak kan orang, ada ya, bukan banyak, ada orang punya pikiran seperti itu. Makanya kita punya Cikung Wowo, Buddha Cikung mengingatkan kita. Jadi semua masalah bisa diselesaikan sesulit apapun bisa diselesaikan dengan baik. Asalkan kita ada keyakinan. Kalau kita ada keyakinan pasti bisa. Nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, walaupun di perusahaan, walaupun di Potang, itu pasti bisa. Yang penting kita mau mengalah, mau mengerti orang lain. Nah, kalau kita mempunyai hati yang welas asih, banyak orang merasakannya. Satu orang juga kalau dia tidak berlapang dada, selalu tidak baik, ya. Bukannya, ya, dia tidak mau dekat lagi. Ya, karena kita merasa kita orang yang egois, mau menang sendiri. Dengan sedemikian dia tidak mau datang lagi.
ya, tidak mau mengenal lagi. Karena dia begitu merasa dirinya paling benar sendiri. Makanya kita mau jadi pusat, mempunyai hati yang belas asih, ya. Hati pun harus bersih, ya. Belajar kita membina diri. Kalau kita punya hati tidak baik, orang akan menjauh pada kita, ya. Makanya kita kalau mau jadi pusat harus mempunyai hati yang belas asih, cinta kasih terhadap semua umat. Tidak boleh pilih kasih. Nah, dengan demikian Tuhan pun sangkian akan merasakannya perbuatan kita. Ya, karena perbuatan kita begitu baik, belas asih terhadap orang, mempunyai cinta kasih, ya, mau membantu sesama, mau mengerti orang lain. Nah, dengan demikian ya Tuhan pasti akan merasakannya. Nah, juga kita harus percaya adanya Buddha. Ya, dengan demikian, karena kita tahu Tianhuo selalu ada di samping kita. Para Buddha, para suci selalu ada di samping kita untuk membantu kita pada saat kita dalam kesulitan. Ya, mungkin kita pernah ya, kalau Hosia pernah waktu itu mau nyebrang ya, mau nyebrang pedang mobil udah di pinggir ya, tapi bisa terselamatkan. Ya, nama itu Tianhuo ada di samping kita secara kita tanpa kita sadarin dia udah membantu kita. Mungkin Kewei-Chien juga ada ya yang merasakan seperti itu. Yang penting kita melakukan sesuai hakikat kebenaran, sesuai dengan hati nurani kita. Apa yang kita lakukan itu sesuai liangsin ya. Nah, kalau dengan demikian kita tidak akan menemukan kesulitan apapun juga. Kalau kita sudah pasti kita mau menjalankannya ya dengan baik. Kesulitan apapun kata Cikung Lause, kata Buddha Cikung tidak akan kita menemukan kesulitan lagi. Nah, ini bagaimana cara kalau kita mendekatkan diri dengan Sang Tien, dengan Tuhan. Nah, setelah kita kaikwang, kita harus menjalankannya dengan sukaria. Tidak boleh berkeluh kesah. Ya, kalau ada kesulitan apapun di potang kita mau bekerja sama yang baik. Ya, nah dengan benar-benar tulus hati kita membina diri. Dengan tulus hati benar-benar kita menempah. Walaupun kita mendapat ujian, seberat apapun, seringan apapun, kita tetap menjalankannya. Ya, karena itu ujian buat kita. Nah, dengan demikian jarak kita dengan Tuhan Yang Maha Esa itu semakin dekat. Karena Tuhan menyukai ya umat yang seperti ini. Ya, walaupun diuji, ditempa, ya, tapi tetap dengan tulus hati kita mau menjalankannya. Nah, dengan demikian hati kita baru bisa menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hati kita harus jalan tengah, ya. Nah, boleh ke kiri atau ke kanan, ya, keluar dari rel, ya. Kita harus jalan tengah. Karena bahasa kasar kita adalah yang palsu, roh suci kita adalah yang sejati. Pada saat kita tidak ada di dunia ini, roh suci kita masih tetap ada. Makanya kita jangan mempunyai keinginan ya, karena keinginan itu kalau kita terus diikuti dengan keinginan itu, nah dengan demikian keinginan itu banyak sekali yang kita inginkan, ya terutama seperti kita menginginkan, ya kita ingin punya rumah yang lebih besar, ingin punya mobil yang lebih mewah. Nah, keinginan itulah yang menghambat kita, ya. Jadi itu harus kita kurangin, ya. Bisa kita ke jalan-jalan lihat baju ya merek, padahal di rumah baju udah ada. Tapi kita masih saja mau mengeluarkan uang untuk membelinya, ya. Nah, itu keinginan yang seperti itu, maksud Cikung Wowo, ya itu kita harus kurangi. Dengan demikian baru kita bisa hati kita baru bisa lepas, ya, berlapang dada. Ya. Nah, kita pun harus belajar memikirkan orang lain. Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Seringnya kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan orang lain. Ya. Apalagi kesulitan orang lain, kita jarang mau memikirkannya. Biarin ya, bukan urusan saya, ya, itu urusan mereka. Nah, dengan demikian kita sudah membina diri. Kalau orang ada kesulitan umat, ya, kalau ada umat atau teman kita atau saudara kita ada kesulitan apapun ya, kita mau belajar ya
belajar memberikan dia belas asih. Nah, kita pun harus belajar fangsia, belajar lepas, ya, jangan terikat terus keinginan. Baru kita bisa, hati kita baru bisa ringan, tidak ada beban yang berat. Nah, kata Cikung Lausu kita harus belajar buat orang lain. Nah, kita harus belajar ya untuk pendapat dari orang lain, saran orang lain atau pendapat orang lain ya. Jangan rasa diri kita paling benar. Ya, pada saat kita suatu hari itu kita harus belajar ya menerima orang punya cara berpikir. Kadang-kadang orang nggak mau apa sih? Nggak mau ada kerjasamanya. Jadi hanya dia memikirkan cara dia itu yang terbaik. Udah nggak ada lagi. Tapi di sini Buddha Cikung ada pesan. Bila ada masalah seperti ini, kita harus mau menampung, mau menerima dari cara berpikirnya orang lain. Karena cara berpikir kita nggak selalu juga benar. Mungkin cara berpikir orang lain itu ada baiknya, ada benarnya. Ya, jadi kita nggak boleh kita sendiri yang menentukan. Tidak boleh kita sendiri yang egois menentukan sendiri. Ya, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman antara kita dan semua orang, ya, dengan orang yang kita hadapi. Dengan demikian, jadi orang yang kita hadapi tidak akan salah paham. Dan juga tidak ada jarak lagi. Benar kan? Kalau kita ada, saya kesel sama dia. Tadi dia udah ngeselin saya. Saran saya udah baik, dia kagak mau terima. Malah dia maunya begini. Nah, dengan demikian itu ada jarak. Ya. Karena pada saat manusia dan manusia sedang berkumpul, itu banyak sekali ya masalah yang harus kita selesaikan. Dan saran-saran orang lain yang harus kita mau menerimanya. Nah, itulah yang kita harus pelajari. Ya, jadi kita nggak boleh mempunyai pikiran yang sempit. Hanya mau menerima saran kita aja, tapi orang lain punya saran, kita tidak mau mendengarnya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, kita, kata Cikung Lause, kata Buddha Cikung, kita disuruh mundur satu langkah. Mendengarkan dulu cara berpikir orang lain. Baru, nah setelah itu, baru masalah itu baru bisa diselesaikan. Ya, kalau sama-sama berkeras, ya nggak ketemu. Ya, saya tetap begini, saya tetap begini. Nggak akan ketemu koesensian. Jadi saran dari Buddha Cikung, ya ada baiknya kita mundur selangkah. Orang itu mundur selangkah. Dan dengan demikian, jadi urusannya bisa selesai. Seseorang bila hatinya berlapang dada, itu seperti matahari yang menyinari, begitu sejuk ya, menyinari orang lain. Dan orang lain merasa sejuk sekali ya. Matahari kan buktinya kita sekarang setiap pagi kita jemur ya. Jemur supaya badan kita sehat ya, sama. Kalau kita bisa menyinari semua orang di sekeliling kita, nah orang-orang itu akan merasa sejuk bila dekat dengan kita. Dan mereka pun akan senang ya. Wah, ada ini senang nih ya. Saya suka sama dia karena dia orangnya baik, bisa memberikan begini-begini ya, saran-saran, juga nggak berkeras hati ya. Nah, kalau orang yang hatinya sempit ya, hanya memikirkan keegoisan diri sendiri ya. Nah, itu akan orang lain akan menjauhi dia. Nah, Tuhan pun sering memberikan kita hadiah ya, yang sulit ataupun yang bahagia. Itu semuanya adalah sebuah hadiah dari Tuhan untuk kita sebagai putra-putri dari Tuhan. Tapi hadiah itu kadang-kadang kan bahagia. Kadang-kadang hadiah itu adalah yang menyedihkan. Ya, tapi kata Buddha Cikung, hadiah itu walaupun bahagia, walaupun yang menyedihkan, tetap kita harus membuka hadiah kado yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Ibunda Suci kita yang di surga. Nah, kita harus menerimanya. Kado itu baik atau tidak baik, ya, atau bagaimana, ya itu satu ujian buat kita. Kita harus menerimanya dengan senang hati. Jadi hadiah yang sudah diberikan, sebuah kado dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai putra-putrinya, pasti setiap orang akan diberikan ya. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih ya.
Nah, itulah kita tetap harus menerimanya. Kita harus belajar memukanya. Jangan kita, oh ini kado kurang baik, apa baik kita tidak mau menerima, tidak mau membukanya. Karena kita ingin tahu di dalam hadiah itu, dalamnya tuh isinya apa, ya. Jadi di dalam kehidupan manusia banyak sekali masalah, ya. Memang benar ya, kita lihat ke Wecensian. Masalahnya kemarin waktu virus yang kedua, waduh semua pada geter ya. Mana kemari, yang penting cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya. Sampai anak Hosea juga bilang, Mama jangan pergi, Ma, jangan kerja, Mama berani, nggak takut. Ya, kita hanya mengandalkan berdoa, kita hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga kita selalu dalam naik busway atau di lingkungan kita semua bisa terlepaskan. Ya, semua bukti Lai Chiangse juga di kompleknya ada kena terlepaskan, ya kan? Nah, makanya Buddha Cikung bilang kalau kita ciatai, virus pun tidak mau mendekat pada kita, ya. Jadi kita karena daya tahan tubuh kita kuat, ya. Daya tahan tubuh kita kuat, jadi virus tidak bisa masuk ke tubuh kita. Nah, Tuwei-Cien-Cien tidak pula makanya kita di dalam kehidupan manusia itu sering ya menemukan masalah yang di luar dugaan kita. Maka diharapkan kita mempunyai keyakinan untuk tetap kita untuk bisa melewatinya dengan selamat, ya. Kita lihat sekarang banyak sekali bencana, kata Cikung, ya, kata Buddha Cikung. Kenapa bisa banyak bencana, Tuwei-Cien-Cien? Nah, itulah sebabnya karena manusia hatinya berubah begitu besar. Ya, berubahnya bukan kecil, berubahnya begitu besar. Jadi untuk menghindari bencana ini, ya kita harus merubah pikiran kita. Ya, pikiran yang nggak baik akan lebih baik. Yang udah baik ya tambah baik. Ya, makanya kita banyak berdoa. Makanya kan kita disuruh baca Mile Cukup Tencing. Ya, satu hari mau 3 kali, mau 2 kali, ya itu lebih baik. Ya, makanya waktu yang di Fotang itu tuh saya punya saudara itu dia setiap hari sampai 10 ribuan loh. Jadi kita baca Mile Cukup Tencing harus kita di depan altar. Walaupun kita lagi kerja apa, kita baca. Nanti dilimpahkan untuk Indonesia ya. Ini Ciayo ya untuk Indonesia dilimpahkan supaya virus ini bisa meredah ya. Nah, dengan demikian kita harus merubah kita punya pikiran. Diharapkan setiap orang di dalam hatinya mempunyai hawa kebaikan. Dengan hawa kebaikan ini bisa membumbung ke atas langit ya, ke Tuhan ya. Dengan demikian bencana ini bisa dikurangi ya. Enggak bencana ini terus silih berganti, tapi sekarang kan kenyataannya bencana sudah berkurang ya. Makanya kita harus juga berterima kasih sama Laumu ya, sama Tuhan, juga sama para Buddha, para suci ya. Makanya kenapa selalu Cianho memberi kita wejangan ya. Nah, wejangan ini karena untuk kebaikan kita. Karena manusia seringnya lupa ya, kalau nggak sering diingetin lupa apa yang kita perbuat, apa yang kita jalankan setiap hari ya, seringnya kita lupa. Maka di sini akhir kata, Anda dan saya adalah orang yang paling saya sayangi, kata Lao Tzu ya. Maka hari ini sangat senang bisa bertemu karena Anda dan saya sudah terhibur supaya Anda tidak putus asa ya, supaya tidak berkecil hati. Orang kalau udah putus asa kan repot. Nah, dengan hiburan ini kita tidak putus asa lagi karena kita tahu di dalam kehidupan manusia banyak yang tidak sempurna, sekarang ini banyak orang yang hidupnya lagi kekurangan ya, usaha pada macet, keuangan tidak lancar ya. Nah, dengan demikian banyak orang yang banyak cari kerjaan. Ya, teman Hosea dia buka konveksi di Bandung. Itu karyawannya banyak, kata Ci, tolongin dong Ci, teman saya katanya. Teman saya lagi susah Ci katanya. Nah, akhirnya dia mau nggak mau teman Hosea nggak tega. Dia bawain tuh baju buat dibawa pulang ke rumah.
Dihitungin dong satu-satu, katanya, kata Hosie tanya. Bilang, enggak, kerajinan hitung satu-satu di kilo. Pokoknya ada sekilo, nanti pulangnya lagi harus sekilo. Tuh temennya sampai bilang, sih tuh kasih kerjaan deh sih. Kasihan sih teman saya. Nah, nggak ada kerjaan. Hidup bagaimana buat makan ya. Oke, sekarang ini zamannya ya kita udah mesti ngertiin ya. Banyak orang yang di PHK, banyak yang orang gajinya dipotong. Tapi kita bersyukur ya, dipotong kita masih lancar ya. Makanya dalam kehidupan manusia banyak yang nggak sempurna. Makanya bagaimana kita cara menghadapinya itu adalah tergantung diri kita sendiri. Ya, kita cara menghadapinya dengan kebaikan ya hasilnya baik, ya kan? Kalau kita menghadapinya tidak baik ya hasilnya tidak baik, ya kan? Nah, dengan demikian kita harus bersedia terbuka hati kita. Nah, dengan demikian selamanya seumur hidup kita tidak akan menyesal. Maka kata Buddha Tikung, kita janganlah menangis, sayangku, cepat-cepatlah kita menghapus air mata kita. Ingat katanya, apa yang sudah diajarkan ya dengan Buddha Tikung. Ada mimpi, kita ada sebuah hayalan atau angan-angan atau ingin kan kita kadang-kadang suka bermimpi. Cepat-cepatlah kita kejar ya. Nah, kita berusaha lah katanya sayangku. Nah, kata Buddha Tikung. Untuk supaya kita punya, setiap orang kan mempunyai kepintaran beda-beda. Ada yang pintarannya masak, ada yang kepintarannya lintasi umat, ya. Nah, itu kita kembangkan, ya. Kita berikan pada umat yang membutuhkan. Nah, dengan demikian semuanya sudah akan tersedia. Jadi urusan beribu-ribu macam sudah disiapkan, ya. Dengan berani kita harus terbang, membuka sayap kita, ya. Jadi jangan kita maksudnya terus berhenti di situ, kata Buddha Tikung, ya. Yuk udah sampai ya, yuk waktunya yuk. Dua lagi. 2 menit lagi. 2 menit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Ya udah, akhir kata ya Hosie. Kita semua sama-sama membina diri, kita lebih rajinlah membina diri kita lagi supaya hati kita tetap menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa dan para suci para Buddha. Jangan kita tergoyahkan ya, karena membina diri hasilnya ya untuk diri kita sendiri ya. Karena kalau kita kalau kita mundur yang rugi ya diri kita sendiri ya. Jadi kita jangan lupa wejangan dari para suci para Buddha. Ini terus terang buku ini Hosie bawa. Ingat gak ke Wei lagi kita ke Taiwan. Siapa yang udah baca, kata kita punya Buddha Tikung berkata, siapa yang udah baca buku ini? Kan waktu itu yang baca cuma Taiwan Qianxian berapa orang. Nah, Hosie langsung berniat ya membawa buku ini. Sampai waktu itu kita punya bawaan terlalu banyak ya, jadi Hosie minta tolong Huang Qiangse nitip buku ini. Jadi Hosie berusaha ya untuk menyelesaikan tugas Hosie ya sedikit banyak. Kalau yang nggak ngerti Hosie Xingjiao kita punya Lai Qiangse yang untuk memberikan ya kalau Hosie yang nggak ngerti. Soalnya wejangan ini itu Tikung Lause waktu itu yang mengingatkan kita siapa yang udah baca buku ini ya. Makanya sekarang Hosie juga mau sedikit-sedikit bertahap ya untuk menyelesaikan wejangan ini dari kita punya semua para suci para Buddha ya, termasuk Buddha Tikung, termasuk Kuan Im Pusa ya. Ya, semuanya dah yang ada di buku itu. Nanti kita pelan-pelan untuk kita bahas ya bersama Kowicensian. Nah, Kowicensian Hosie rasa penyampaiannya cukup sekian dulu. Kalau ada kata kurang sempurna, kurang berkenan, mohon para laumu dan para suci para Buddha mau memaafkan Hosie ya. 好，谢谢各位先先，晚安。谢谢晚安。Ya,谢谢Samsung, Lai Qiangse ya. Semua yang ikut Zoom malam ini, Hosie mengucapkan terima kasih ya. Hari ini bersyukur kita udah masih bisa mengikuti Zoom ya. Iya, kan Ai. Ya, 谢谢 Yoyo, 谢谢 Aldi yang udah jadi host ya. Ilai, Qiangse, 谢谢。 Ya, 谢谢，再见。
Sentancu, Wan An. Cie Wan An semua. Nah, Wan An semuanya, Sisi ke Cien Cien. 1 menit lagi, masih bisa Ice. Ayo mau ngomong apa? Yuk. Masih 1 menit nih, tahu-tahu ntar mati aja. Ah, Ii. Ii bengong aja.